Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk semuanya. Semoga semuanya hari ini baik-baik saja. Hari ini kita akan mulai dengan pelajaran agama. Kita masuk pada tema 3 bagian D, yaitu beriman berarti berjuang melawan godaan. Anak-anak silakan buka buku anak-anak halaman 112. Jadi kita masuk pada tema 3 bagian D, yaitu beriman berarti berjuang melawan godaan. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita di pagi ini, kita membuka dengan doa. Sikap doa yang baik anak-anak supaya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau sangat sayang kepada kami. Tuntunlah kami anak-anak-Mu agar tahan menghadapi godaan dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang beriman berarti melaksanakan perintah Allah, ya. Kisah dari Abraham mempersembahkan putranya Ishak. Sekarang kita berada pada bagian D, beriman berarti berjuang melawan godaan. Sebentar nanti Ibu Guru akan menceritakan kisah atau anak-anak dapat menyaksikan kisah dari pencobaan yang dialami Yesus di padang gurun. Ya. Tujuan pelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan apa itu beriman atau menjelaskan makna beriman. Menjelaskan godaan-godaan yang dialami Yesus ketika berpuasa. Menjelaskan godaan-godaan yang pernah dialaminya. Kemudian menjelaskan cara mengatasi godaan-godaan. Ya, anak-anak, sebelum kita lanjut ya, Ibu, sebelum kita lanjut dengan kita mendengarkan cerita atau kisah tentang seekor kucing dan unggas, anak-anak bisa nyanyikan lagu yang ada pada halaman 112. Tuhan semayam di hatiku. Kalau anak-anak tahu lagunya, anak-anak bisa menyanyi. Ya. Ibu Guru akan menceritakan kisah dari seekor kucing dan unggas. Anak-anak perhatikan buku anak-anak, gambar yang ada pada buku anak-anak halaman 113 sampai halaman 115. Ya. Dan silakan simak cerita atau kisah dari seekor kucing dan unggas yang Ibu Guru ingin ceritakan. Dan sebentar kalau ada pertanyaan, anak-anak bisa langsung menjawab. Ada seekor kucing yang kerjanya sehari-hari menjual cacing kepada para unggas. Dalam urusan jual beli cacing itu dilakukan dengan sistem barter, yaitu sistem tukar-menukar barang. Kucing menyerahkan cacing dan para unggas memberikan sehelai bulu sayapnya. Suatu hari datanglah seekor raja burung elang yang ingin memakan cacing milik kucing itu. Baginya tidak menjadi soal bahwa setiap hari menyerahkan setangkai bulunya untuk menukar makanan kesukaannya. Ya anak-anak, ia sangat ketagihan ya. Raja burung elang ini ia sangat ketagihan memakan cacing-cacing itu. Sehingga ia tidak menyadari bahaya yang akan mengancam dirinya. Dan tugasnya untuk memimpin para elang, ia tidak menyadari bahaya yang akan mengancam dirinya dan tugasnya untuk memimpin para elang.
Anak-anak, lalu Raja Elang itu pun tergoda dan dikuasai oleh keinginan untuk memakan cacing yang ditawarkan oleh kucing. Pada suatu hari, ketika ia menyerahkan bulu sayapnya untuk kesekian kalinya kepada kucing, tiba-tiba ia menyadari tidak mampu terbang lagi karena bulunya sudah hampir habis, anak-anak. Pada saat itulah kucing pun menangkapnya dan memangsanya. Ya, itu cerita kisah dari seekor kucing dan unggas. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang Ibu Guru ingin tanyakan berdasarkan kisah dari seekor kucing dan unggas tadi yang anak-anak telah dengarkan. Pertama, siapa yang membeli cacing yang dijual kucing? Ya. Apa aturan yang dibuat kucing ketika menjual cacing? Mengapa Raja Elang mau menyerahkan bulunya kepada kucing? Apa akibat yang diterima Raja Elang? Apakah godaan yang pernah anak-anak alami? Ya, pasti anak-anak sudah tahu jawabannya ya, masing-masing dari beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan itu anak-anak sudah tahu jawabannya, anak-anak sudah menjawabnya. Ibu Guru akan memberikan peneguhan, memperkuat jawaban anak-anak ya dengan menjelaskan sedikit. Jadi Raja Burung Elang itu pun tergoda dengan makanan yang ditawarkan oleh kucing, sehingga ia lupa dengan segala tugasnya dan bahaya yang akan mengancam apabila bulu sayapnya habis. Ketika ia menyadari bahwa ia tidak mampu terbang lagi, kucing segera memangsanya. Demikian juga dengan kita yang sering tergoda dalam hidup ini. Misalnya, ya, kalau tadi godaan Raja Burung Elang tergoda dengan makanan yang ditawarkan kucing, demikian juga dengan kita sering tergoda dalam hidup ini. Misalnya, godaan menonton televisi terus-menerus, kemudian main game, malas belajar, tidak mau membantu orang tua, malas membuat PR, dan tidak mau berdoa. Apa yang kamu lakukan terhadap semua godaan itu? Ya, mari kita belajar dari Yesus yang berhasil melawan godaan. Ya, sekarang anak-anak silakan simak kisah dari pencobaan Yesus di padang gurun. Ya, 3 pencobaan yang dialami Yesus di padang gurun. Itu kita dapat mendengar atau membaca dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 ya, yaitu Yesus digoda di padang gurun ya, digoda. Pencobaan Yesus di padang gurun. Ya, silakan anak-anak simak kisahnya dalam film berikut ini. Menyembah Tuhan berarti mengakui bahwa manusia adalah ciptaan dan Allah adalah Sang Pencipta. Allah itu maha besar dan maha kuasa. Ya. Itu jawaban Yesus terhadap 3 godaan iblis ya. Kemudian kita juga harus seperti Yesus ya anak-anak. Kita juga harus seperti Yesus yang menang terhadap godaan setan dengan rajin berdoa dan berbuat kebaikan anak-anak. Oke, sekarang kita masuk di refleksi ya. Sebagai bahan pertanyaan refleksi, Ibu Guru ingin bertanya, sebagai pertanyaan refleksi, sudahkah aku jujur? Sudahkah Anda semua jujur? Ya,
Sekarang tugas anak-anak ada 2 tugas, ya. Ada 2 tugas. Yang pertama, buatlah moto yang mengungkapkan tekad untuk berbuat jujur. Lalu moto tersebut dihias dengan indah, kemudian diucapkan, ya. Anak mengucapkan sambil anak memegang hasil tulisan dari moto yang ditulis sendiri, kemudian divideokan. Setelah itu dikirim tugasnya kepada ibu guru, ya, dijapri langsung ke WA-nya ibu guru atau bisa juga di grup agama, kelas agamanya masing-masing. Oke, bisa memahami tugasnya. Motonya ada di bawah itu tulisan besar warna biru, yaitu orang jujur adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, ya. Tugasnya itu anak-anak salin, ya, anak-anak tulis dengan indah, tulis dan hias dengan indah, ya, pada kolom yang ada pada halaman 119. Sudah? Halaman 119 ditulis pada kolom tersebut. Kemudian hasilnya setelah ditulis anak-anak pegang yang tulisan anak-anak menulis dan hias indah moto tadi, anak-anak pegang sambil anak-anak mengucapkan kembali moto tersebut, yaitu orang jujur adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kemudian divideokan dan tugasnya dikirim. Kemudian tugas yang kedua ada pada halaman 120, yaitu mewarnai gambar, ya. Mewarnai gambar yang ada pada halaman 120, ya. Anak-anak bisa saja langsung mewarnai di dalam bukunya anak-anak masing-masing. Oke, bisa memahami? Oke, itu 2 tugas yang harus anak-anak kerjakan. Harap dikerjakan dengan baik tugas-tugasnya ini dan dikirim sebagai nilai anak-anak, ya, sebagai nilai tugas anak-anak. Oke, kita lanjut. Ya, dari materi kita yaitu beriman berarti berjuang melawan godaan, maka rangkuman dari materi ini ialah Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun, ya. Anak-anak setelah menonton video tadi, anak-anak bisa juga amati gambar yang ada pada halaman 116 dan sampai 118. Oke, rangkumannya. Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Pada akhir puasanya, Yesus digoda. Yesus mengalami 3 macam godaan. Yang pertama, godaan pertama adalah mengubah batu menjadi roti. Godaan kedua adalah menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Godaan ketiga adalah menyembah setan. Tapi Yesus kemudian menang terhadap godaan setan. Ya, itu rangkuman dari materi kita hari ini. Sekarang kita menutup materi atau pelajaran kita di pagi ini dengan doa. Sikap doa yang baik anak-anak supaya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki agar kami anak-anak-Mu selalu jujur dalam hidup ini. Bantulah kami bila jatuh dalam pencobaan. Amin. Oke, sampai di sini. Tetap semangat belajar anak-anak, ingat tugasnya, dan ingat belajar untuk ulangan pada hari Sabtu. Tema 3 bagian D, ya. Oke, sampai jumpa, selamat pagi, tetap semangat, salam sehat dari Ibu Guru untuk anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.